Tas Iya, tapi kalau Tasmania kan TAZZ Mania. iya makanya Tazi, bukan Daisy, Tazi. Iya, pusing dia, pusing. Awak kelepah, Cecilion, di band. Ayo, Trigonic, apa lagi bakal di band lah. Ntar lagi saya emosi terbalik di meja nah. Aku juga dipanggil saya besok. Valentina juga langsung ditutup begitu saja. Karena memang menjadi hero yang ngeselin nih dengan INU-nya. Tapi memang kemarin sempat tulis mention nih Virgie. Dimana actually ada satu hero yang memang mengerikan untuk Belton Era kalau memang dipakai sih. Karena saking se-fleksibel itunya. Pakito. Karena memang 5 player dari Belton Era tuh 5-5-nya bisa pakai Pakito. Benar. Jadi kayak apalagi dengan ability-nya Pakito kayaknya mendingan di respect gak sih? Kalau menurut Virgie gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya lebih baik ban. Karena balik lagi kalau misalnya mereka ngambil di awal dan itu jadi pick fleksibel, takutnya kegocek, Pak. Karena kita nggak pernah tahu. Belton Era itu benar-benar fleksibel. Dan selain itu juga Beatrix-nya menurut aku juga perlu untuk di respect sih sebenarnya. Melihat dengan posisi seperti ini. Namun karena udah ada Roger terlebih dahulu yang sebenarnya paham sih, Stacy itu serem banget gitu menggunakan Roger. Jadi kayak langsung respect aja. Dah, jangan kasih main deh. Jangan kasih untuk itu kan hero kayak Pinberry dengan Lancelotnya lah ya. Iya. Kayak ketika dia menggunakan hero nyamannya tuh benar-benar kayak Lane of Dawn tuh diacak-acak gitu. Kayak benar-benar taman bermainnya dia gitu. Walaupun dulu Vival juga terkenal karena dia punya Roger. Kan sejarahnya itu kalau ibaratnya kita bisa bilang ya, Vival sama Stacy itu kan dulu sempat berada di satu tim yang sama di Seven Heaven, tapi berbeda tim, berbeda kayak tim 1 tim 2 gitu kan. Nah makanya ini dari Roger sendiri mungkin dia emang nggak mau ngelepas untuk Stacy karena Vival sendiri juga sebenarnya masih ada beberapa pilihan dari hero-hero yang bisa digunakan juga. Walaupun Stacy juga sama, tapi mungkin karena performa Rogernya kemarin benar-benar shining banget ya. Makanya kayak udah kita respect aja. Tapi kalau ngeliat Outer Iconic satu lagi agak sulit sih. Edit open, Lolita open, Pakito open, Matilda baru dibilang. Matildanya langsung ditutup. Padahal Matilda adalah hero yang menjadi andalan juga dari seorang Runtun ketika dia menjadi seorang roamer. Kenapa Matilda ditutup si Virgie? Kalau menurut aku, teman-teman dari Belton Era nggak mau adanya satu hero yang bisa ngeganggu dari Belton. Gini loh, Belton Era itu kalau main Matilda, kan kita tahu nih Vivian itu mainnya rusuh ya. Jadi kayak daripada dirusuhin sama si Chong, udahlah. Kita kayaknya lebih baik ban aja. Karena early kalau dirusuhin itu takutnya nanti mungkin mengganggu dari jungle pattern, sehingga akhirnya terlambat mendapatkan ultimate level 4 gitu kan. Terus jadinya rotasi lebih lambat. Nah, takutnya mungkin dari situ daripada mereka kayak pecah tempo di awal, lebih baik dah kita ban aja deh. Yes. Kita lihat 2 hero Eden masih memang open banget nih kalau memang mau digunakan sama Alter Ego Mix. And then masih ada juga Lolita atau memang kalau memang dia mau ambil movement speed ada Rafaela juga yang mungkin bisa dikomboin, Esmeralda juga mungkin bakal ini, tapi Lolita sih the best option untuk untuk menghalangi Beatrix soalnya. Jadi kayak Lolita ternyata sama Lilia, sampai kita lupa Lilianya open, yang dimana juga Agatha dengan Lilianya cukup mengerikan. Ini kita akan lihat juga tentunya. Wah, tapi ternyata kita dapat pantun lagi ya dari Min Sinting nih. Habis hari Senin, hari Selasa. Cakep. Buat Mimin apa? Ditunggu pantun balasannya. Pak, gua jadi lu sih kalau dipanasin gini gua bales sih Pak. Kalau perlu 100 pantun gak kreatif dah hari ini. Ayo teman-teman, Outer Champs langsung aja nih di tag Mimin Dapanya. Iya. Iya, ditantang, di challenge sama Mimin Sinting nih. Adu pantun nih, silat pantun. Tapi nah inilah dia. Sudah aku bilang Pakitonya berbahaya. Pakito dan juga Esmeralda yang menjadi musuh dari Lolita karena Frost Moon Shield nanti bakal gampang banget untuk absorb shield dari pasifnya Lolita. Benar, ketika dia menggunakan Shield of Bulwark-nya ya, dan itu bisa dimakan juga. Tapi balik lagi kalau udah kayak gini harusnya Esmeralda-nya ada kemungkinan berada di XP. Ibaratnya 70% lah dia bakalan di XP. Yang agak flex ini di Pakito sama Beatrix-nya. Bisa aja Pakito mid, bisa Pakito jungler, bisa Pakito roamer, suka-suka aja, suka-suka multi Belton Era mau gimana. Wah, tapi ini dia
Bane juga muncul di Lane of Down, tanda pertarungan jarak dekat otomatis bakal sedikit diuntungkan oleh Bane kalau memang posisinya pas atau dia nggak banyak di crowd control, karena memang musuh dari Bane sebenarnya kena outstrike. Ini even kayak pertarungan antara siapa yang bisa memberikan damage-nya duluan, karena kalau kena outstrike-nya on point nantinya ke arah Bane, otomatis itu bakal jadi momok yang amat sangat mengerikan. Menyeramkan, yes. Betul sekali. Dan ini perbandingan antara Chell dengan Fancy Nancy tentunya, aka Ica ya. Dimana KDA memang lebih besar dipegang sama Chell, dan juga dari average gold per menitnya ya, memang lebih jauh juga, sekitar 725 untuk Chell. Tapi kalau dari tim fight participation, Ica sendiri tuh lebih banyak hadir untuk teman-temannya dengan 73% tim fight participation. Sedangkan kalau untuk Chell, dia memang lebih banyak fokus untuk laning biasanya, dan juga kan PT bukan sulit sejahtera ya. Yo. Biasanya dengan popolnya, nah makanya langsung di Kemarin kan juga sebenarnya dikalahkan sama siapa? LRQ kan dengan metode split push itu. Iya. Metode memang Queenie yang pakai populin kupa. Jadi kayak benar-benar langsung dihabisin. Tapi satu hero terakhir dari Alter Ego Nyx, apakah dia bakal nge-ban ke arah mid laner-nya lagi supaya nantinya sang Lilia tidak kewalahan. Lilia tuh bakal susah ngelawan apa sih, Virgi? Dia itu bakal susah sama hero-hero yang bisa ngasih sisi besar. Jadi kayak let's say sisinya nggak bisa di cancel, atau dimana hero-hero yang nggak bisa bikin dia mengeluarkan breakshotnya lah. Kayak Pakito, kalau Pakitonya kombonya bener, ya udah Lilianya nggak bisa main. Well, Let's say kayak Franco udah ditarik, terus dia langsung di ultimate, nah itu harusnya udah nggak bisa kabur. Walaupun kalau ngeliat Franco udah jarang banget terlihat sih, hampir nggak pernah terlihat malah. tapi Terakhir ini, kan lagi ditutup, Frank. iya. Emang lagi di ban. Emang nggak boleh dipakai karena ada bug Markov. Jadi sama Mobile Legends ditutup, nggak boleh dipakai. Ya, tapi ini dia Hylos pun yang menjadi pilihan untuk ditutup sama Bellatrix Era. Kita bakal melihat satu hero dari Alter Ego Nyx. Apakah hero Fancy Nancy atau ternyata hero dari seorang Nao yang memang belum muncul di draft pick kali ini. Agak tricky sih, kalau dia nongolin sekarang, Bellatrix Era bisa nge-counter balik, tapi kalau dia nggak ngambil sekarang juga, takutnya nanti diambil balik sama Bellatrix Era gitu loh, hero yang dia mau pakai gitu kan. Jadi ini mungkin yang bakalan agak sulit, tapi kalau menurut aku, dia boleh ngambilin gold dulu, ternyata Ruby. Ruby ini adalah hal yang bagus, terutama melihat ada dua mili yang di tangan Bellatrix Era ya. Ini yang bakal jadi PR nih. Kita bakal melihat kayak kira-kira gimana caranya dari mereka berdua ini bisa masuk ke team fight ya nanti dengan kehadirannya Ruby. Tapi ya kita nggak tahu, karena dua hero yang bakal dipilih Bellatrix Era otomatis ini yang bakal jadi game changer ya kan untuk Bellatrix Era itu sendiri. Paketnya di sini bisa jadi jungler, si feeling Ya udah. Tanner dia kurang roamer nih. Kalau aku juga mikirnya paketnya bakalan lebih enak ke jungle sih, biar dia nanti cepet scaling juga, cepet level, terus udah gitu ngegengnya itu bakalan menyeramkan banget. Dan ternyata Johan sama juga Lunox sih. Dan Kalau Jughead. ada Lolitanya yang bahaya adalah dia punya orderan chaos. Ketika nanti dia sedang ulti ungu gitu ya, kita bilangnya ulti chaos, dia bisa ditahan sama shield dari Lolita loh. Ini yang bakal jadi PR sih. Dengan adanya Johan juga dia bisa unstoppable force ke lini belakang dengan tanpa adanya di crowd control kan, Virgi. Benar. Ya kan, ini bakal jadi PR. Kayak gimana caranya menghentikan Johan walaupun memang dia gak bisa sembarangan masuk juga, karena adanya Ruby yang bisa nge-stop dia nantinya. Kalau memang setelah dia masuk, Vivian ini dia gak bisa keluar. Apalagi memang Johan kan adalah salah satu hero favoritnya Vivian, tapi dengan adanya Brody, otomatis siapapun yang mencoba untuk tempel, dia punya corrosive strike untuk memberhentikan. Apalagi memang match-up-nya sama Beatrix juga lumayan cukup baik. So, ini dari draftnya. Untuk buat para teman-teman di rumah sana, langsung aja ketik di kolom komentar jika kalian pendukung dari Bellatrix Era, pengen Bellatrix Era gak ambil game yang pertama, ketik hashtag BTR win. Atau untuk Alter Ego gimana tuh, Virgi? Bisa langsung pakai hashtag Alter Champs ya teman-teman, atau kalau untuk yang ladies, hashtag Alter Goddess. Bakal penasaran, bakal makin kita tunggu aja, karena ini adalah match yang panas juga di match yang kedua hari ini. Mereka berdua sama-sama ngotot mau ambil poin kemenangan yang lebih. Yes, betul.
betul sekali. Apalagi untuk alter ego ya, ini jadi poin yang penting banget tentunya. Dan Bellator Era pasti juga pengen mendapatkan poin lebih banyak supaya bisa memuncaki klasemen dan bisa langsung menunggu di semifinal. Yes. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube yang nggak mau kena spoiler, langsung aja nontonnya di Buyah karena di sana delaynya lebih cepat dan kalian bisa mendapatkan diamond gratis. Karena nggak Buyah, nggak dapat nonton. Nggak dapat diamond, nggak nonton. Dibalik ya, Sip. catchphrase-nya. Boleh sekali. Tapi kalau kita lihat juga nih pertarungan di area mid lane ya, Agatha ditemani sama Rundun, tapi memang dia lebih menjaga ke area purple karena takutnya kalau misalnya diusuin sama Jawhead dengan modal seperti ini. Nah, di injector masih ada conclusive flash juga dan ternyata masih bisa diamankan tentunya oleh seorang Bane. Tapi seenggaknya ini akan memperlambat dari jungle patternnya. Lihat di mana Viva sendiri dia udah bisa langsung nge-gank ke area atas. Ini dia benar-benar motong sih. Dia mau coba untuk jungle vertikal tapi nggak jadi. Dan dia jadinya langsung kayak coba untuk maling-malingin aja dari Winter Wanderer dan juga Kumbang yang udah diamankan. Abis ini takutnya kalau ke arah Fancy Nancy dia kaget karena biasanya kan baru mulai nge-gank itu 1.30 ya kok. Ya, tapi memang dari early game sepertinya dari Alter Ego ini juga udah ngebaca pattern dari seorang Vivian. That's why kayak mereka tahu mereka harus cover dulu. Vivian ketika menggunakan Jawhead-nya biasanya bakal coba rush ke area purple bang. Dan ini dia udah mulai coba di angry gloom aja dari seorang Agatha, tapi di ejector menuju ke arah belakang. Apakah Agatha bakal selamat karena dia harus flicker ke arah belakang, dan akhirnya first blood pun terjadi walaupun harus ditukarkan nyawanya dengan satu orang mid lanernya juga. Iya, 1 tukar 1 ya seenggaknya sekarang, jadi masih belum begitu berasa. Tapi kalau ngeliat di area top lane-nya juga, ini Fancy Nancy benar-benar bakal dibabysit habis sama seorang Rundun, dan Chell memang harus menahan 2 orang. Tapi seenggaknya Bang Nao bakal bertemu dengan Bang Nista nih di area bottom lane. Udah ada Falista pun juga ke arah seorang Nao, tapi masih cukup sustain. Karena balik lagi untuk Ruby, selama dia tadi masih bisa bertahan dan juga kan dia punya pasif itu dash, mini dashnya itu loh. Yes, tapi ini udah mulai dipukulin aja dari seorang Chell-nya mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tower of Path Memory langsung merobek-robek kenangan yang dimiliki oleh Chell sehingga dia pun harus ter-take down. Sedangkan dari Bellator Era saat ini masih berhasil untuk mengamankan Turtle-nya. Iya, Cini sudah mulai datang untuk membantu kakaknya yang baru saja di take down dan sudah mulai kembali hadir. Tapi memang di arah bottom lane ini walaupun Valanir bisa menang pressure, tapi ya mananya habis juga ujung-ujungnya karena kan masih early, jadi masih cukup boros. Tapi ngeliat Agatha juga Black Shoes sudah dikeluarkan, jadi satu info penting tentunya untuk teman-teman dari Bellator Era, dan mulai ada pergerakan untuk ganking ke area top lane nih, Kolius. Karena di area top lane juga mulai mencoba untuk diajar-ajar. Viva pun masih berhasil untuk mendapatkan gold buff ya, ditemenin sama Vivian yang standby dan dia tahu tuh di situ ada Run, makanya dia masih menggunakan stikernya. Tapi ejector mulai dilepaskan, Run-Runnya berusaha untuk flicker ke arah belakang sana, tapi masih ada Guardians of Bulwark. Dia menahan, tapi Cini maju ke depan dan akhirnya Run pun langsung ter-take down. Iya, aku kira selamat, ternyata masih tidak bisa ya, hanya harus wafat gitu kan teman-teman. Tapi kalau melihat juga nih tentunya dari Stacy yang masih terus-menerus diganggu, dia benar-benar kesulitan banget sih untuk nge-jungle. Bahkan dia pada level 5, Viva udah level 6, tapi kalau melihat di bawah Isna dan juga Nao udah berat banget sih. Itu mereka berdua udah sama-sama tebel, gebok-gebok berdua gitu kan, gak kelar-kelar sih. Karena dari Bellator Era terlihat memang dia pressure-nya lebih kencang sedikit di early game ini ya. Terbukti bahwa gold difference perbedaannya ada 1000 gold dipimpin sama Bellator Era, dan mereka ini benar-benar pede banget untuk melakukan invasi ke area jungle. Bahkan gold laner dari Alter Ego Onyx ini berusaha untuk ditekan sama teman-teman Bellator Era. Nah, itu dia makanya. Tapi kalau udah mulai melihat juga sepertinya Alter Ego ini sudah mulai paham dan dia bakalan coba untuk menggeng ke arah seorang Isna nih, yang tadi sempat agak jauh juga mainnya gitu kan. Memang pola permainan Esme itu kan cutting minion, dan tadi memang agak jauh juga sampai terlihat sama seorang Stacy. Oke, Bashnya udah mulai dipegang juga sama Vivian, Viva dan juga Chell. VVC berada di area top lane, coba untuk menghantam mungkin ke arah Rundun dan Fancy Nancy, tapi ternyata mereka cuma zone out aja karena mereka masih menunggu Turtle, dan itu dia tadi ada Turtle Camp by Buyah ya. Ya, udah mulai digebok-gebok saja sama seorang rival tanpa adanya kontes dari teman-teman Alter Ego Onyx. Tanda objektif demi objektif di early game masih berhasil didapatkan sama Bellator Era, tapi Vivian sepertinya tahu ada Run di sana, berusaha untuk melakukan ejector, tapi charge-nya menuju ke arah belakang. Meanwhile di bottom lane, Valanir di sini mencoba untuk dikeroyok sama 3 hero sekaligus, tapi minionnya pun habis. Di atas sana Darkening udah mulai dikeluarkan, masih ada Brilliance of Order juga menuju ke arah
arah depan, tapi ternyata Rudolf pun langsung tumbang. Tidak bisa selamat, bahkan Fancy Nancy langsung aja recall di belakang inner turret. Iya, agak sayang sih tadi di area bottom lane kayaknya mungkin antara mereka sembunyi takut pada turun atau memang baru datang ya. Makanya tadi minionnya sudah berhasil di clear dan di bottom lane-nya pun juga nggak berhasil untuk di trade dengan satu turret. Karena di area top lane-nya ini harusnya udah bisa didapetin sih dengan Chell dan juga Vivian. Siap. Tapi di sana turret berhasil dihancurkan. Fancy Nancy udah sekarat banget. Vivian berusaha untuk mengejar ke arah depan sana, tapi ternyata Fancy Nancy langsung ditumbangkan walaupun Stacy masih berhasil untuk mendapatkan poin kill. Itu tidak rugi karena Roamer ditukar gold laner. Iya, situ cukup cuan tentunya apalagi di area mid lane juga nih. Walaupun Cini setengah darah, tapi ngeliat turun-turun akhirnya dia mundur juga. Namun Black Juice lagi-lagi dikeluarkan oleh seorang Agatha untuk defensif karena tadi udah mau digebok habis ya sama seorang rival. Tapi balik lagi nih, Now udah mulai datang untuk coba nge-set up. Karena Yes. Paladin pasti bakalan pola permainan dengan Esmeralda ya, cutting minion lagi dan lagi. Jadi dia bakalan berhentiin supaya nggak di-cut dan dia juga masih bisa meng-clear bareng-bareng gitu loh dan membantu teman-temannya. Karena ngelihat dari setupnya sendiri ini benar-benar dari Bellatrix era super offensif. Ini makanya kita bakal menunggu. Deadly Catch sudah mulai dilepaskan untuk mengusir minion yang masuk dari area bottom lane dan langsung dihabisi. Tapi Vival yang masuk dengan kena strike-nya. Vivian dengan ejektornya lempar dia ke belakang arah Stacy-nya dan Stacy pun tumbang. Nomor 16 mulai dikeluarkan dan akhirnya harus ditukarkan. Vivian yang juga tumbang. Tapi Angry Gloom sakit banget membuat Paladin harus mundur lagi ke belakang. Kalau enggak dia bisa tamat. Betul sekali, tapi awas Vivalnya bakal coba mengambil lagi karena seorang kutu charge-nya Oh my masih God. bisa menghentikan tapi masih bisa Sandwich. tidak bisa selamat lagi dan lagi. Agatha bakal coba untuk meng-finishing ke arah seorang Vival tapi agak berat. Corrosive strike dari seorang Presidensi menuju ke arah Vival masih bisa dihantam kan ternyata satu hit terakhir dari turret masih berhasil ditukarkan. Namun kebetulan memang dan juga Agatha menjadi korban kali ini untuk tumbal dari seorang Vival. Ini benar-benar permainan, benar-benar pressure yang begitu besar dari Bellatrix era nih. Bahkan satu objektif turretku pun belum tertumbangkan. Kita lihat dari arah top lane, Nao yang berusaha untuk menghancurkan top outer turret. Tapi dari Isna, dia udah mulai sadar. Dia berusaha untuk melakukan cover karena Falling Star Moon sudah mulai di-cast. Tapi sepertinya di-cancel. Minionnya juga masih bisa dihabisi. Outer top turret masih bisa selamat. Dan dari teman-teman Bellatrix era, mereka pun langsung menuju objektif Turtle yang ketiga. Iya, dan sudah berhasil di-secure juga tentunya mendapatkan tambahan absorb damage untuk teman-teman dari Bellatrix era. Cini sudah nggak boleh begitu gegabah sih, tapi dia masih berani untuk main kayak gitu karena dia tahu di samping itu ada Vivian dan lihat gimana Cini itu kalau udah mode Greenig ya, dia bakalan ngecicilin terus tuh kayak gitu. Gimana gak nyebelin coba? Gimana gak pengen nge-kill gitu? Tapi kalau misalnya di cover juga kan sulit. Vivian pun gak kelihatan di map. That's why teman-teman dari Alter Ego mau majuin ke arah seorang Cini pun masih berpikir ulang gitu loh. Yap, tapi memang di arah bottom lane pun inner turretnya masih berhasil didapatkan sama seorang Chell yang nyaman sendirian dengan cover yang baik seperti kata Virgi dari Vivian. Sedangkan Betul. Vival dan Cini mereka mulai bergerak menuju ke arah top lane. Naunya apakah bakal dijemput karena dia sendirian digebuk dengan knockout strike tapi untungnya masih belum connect walaupun ultimate dari Nibiru dikeluarkan sama Cini. Dan di area purple buff mereka mulai mencoba untuk melakukan invasi tapi Brilliance of Order masih berhasil untuk melindungi diri seorang Chell. Iya, seenggaknya sih Stacy di sini masih berhasil mengamankan dia punya purple buff ya. Tapi ngelihat di area mid lane-nya juga udah mulai terjadi konsentrasi pergerakan tentunya dari Bellatrix era, bahkan Agathanya sampai masuk ke dalam jauh oleh seorang Vivian dan sekarang waduh ini 5 orang dari Connect bakal coba untuk menarik ke arah seorang Paladin masih bisa selamat. baby. Masih ada Medan Dash ternyata tidak bisa lagi untuk pulang ke pangkuan teman-teman dari Bellatrix era yang lain. Ini satu persatu turretnya dibikin ompong nih sama Bellatrix era. Iya. Dari Alter Egonis, area defensif mereka menjadi semakin sempit, membuat mereka terpukul mundur ke arah belakang. Tapi kita lihat dari Chao Cini dan juga Vival udah mulai standby juga di area rumputan menunggu siapa yang sembarangan lewat. Tapi sepertinya Alter Egonis juga sadar di Virgi. Jadi kayak mereka gak mau coba-coba untuk lewat. Dan memang gini sebenarnya, based on goal difference ini tidak begitu jauh. Apalagi di sini Lord Camp Ibunya juga sudah mulai menunjukkan bahwa Lord sudah ada di line of down. Kalau di late game sebenarnya kayak Bane dan juga Brody adalah hero yang benar-benar mengerikan. The problem is
dengan kehadirannya Vivian di sini yang benar-benar kalau sampai ada sembarangan lewat di ejector, belum lagi ada Viva dengan knockout strike-nya, apakah Alter Ego Iya. bisa mengatur setup yang baik di tim fight besarnya nanti? Nah, itu dia. Tapi seenggaknya dengan buy time yang sekarang mereka lakukan. Karena tadi kan teman-teman dari Alter Ego Next harus membersihkan minion. That's why Bellatrix Era mereka punya space untuk dapetin Lord yang pertama. Dan ingat, Lord pertama juga memang belum tebal. Cepat didapatkan, tapi bisa cepat juga di-clear oleh musuhnya. Nah, ini mungkin untuk ngelihat dari itemization-nya sendiri, dari Beatrix-nya BOD langsung ke WON dan barusan jadi Demon Hunter Sword. Jadi dia udah punya satu utility defensif in case kalau dia di dive in atau mungkin dia nanti ditarik sama Nao dan bakalan di burst sama Fancy Nancy, dia masih punya defensif tentunya. Tapi kalau ngelihat dari Alter Ego Nyx sendiri nih, buat seorang Ruby dia udah jadi Aswell. Oke, good pertama. Well. Demon's Eyes. Diledekin Kaget. langsung sama Vivian ya. Apa pendeknya kan gak connect. Dia langsung keluarin stiker sama tas-tas sedikit ya. Jadi kayak sedikit bikin panas-panas gaming nih ya menuju ke arah Nao. Tapi biasa ini kan biasa taunting teman-teman aja. Cywar aja di dalam in game. Dan dari Bellator Era mulai bergerak menuju ke Ino Leader Turret yang langsung dihancurkan. Gini masih belum mau pulang, apalagi minion manajemennya juga cukup rapi. Di middle dan top lane mulai masuk. Deadly Catch dilepaskan. Dan masih ada Black Shoes juga dari seorang Agatha. Numenon Blast yang gak connect karena siapa-siapa, karena dari Bellator Era langsung menjaga posisinya kembali. Kita lihat minion masih masuk dari mid lane. Apakah bakal dilanjutkan sama Bellator Era? Mereka yang mencoba untuk taunting di depan sana bermain secara berlima. Kalau Alter Ego Nyx terpancing, maka bisa saja, tapi ini dia konsil. Langsung dia daripada sekarat banget. Masih ada Brilliance of Order dari seorang Uno. Fancy-Nancy-nya berusaha untuk ke arah belakang, tapi sedangkan Stacy dia harus tumbang. Ditukarkan sama seorang Ciel, tapi mereka berhasil mendapatkan bottom base turret. Nao sendirian berusaha untuk diajar di arah depan sana. Dia gak bisa kemana-mana dan langsung tumbang begitu saja dari Vivian. Dicicil sama seorang Gata, tapi oh my god, itu banyak banget ditonjokin. Agatanya akan monster kill bisa didapatkan oleh seorang Genie. Wah, dari tadi Kolius, yang aku perhatiin ya, teman-teman dari Bellator Era ini, tiap kali lihat itu challenge-nya sengaja loh, dia tadi maju cuma dikit, karena dia tahu dia mau mati di sana supaya teman-temannya bisa dapat. Yang dia maju pakai Darkening sama Brilliance of Order. Benar, Makanya dia sakit banget kan karena iya, benar. Dan juga ketika dia udah tahu, oke, aku udah nggak ada resource lagi, dia sengaja untuk nahanin dirinya di depan supaya teman-temannya bisa dapat inhibitor bottom lane. Dan kalau ngelihat pola permainannya Bellator Era dari tadi banyak banget, satu kill ditukar sama satu turret. Yes. Mereka kayak oke, relain temennya satu, tapi turretnya dapat lagi satu, dan itu malah makin lama kita bisa bilang memang lebih keluar ke arah teman-teman dari Bellator Era. Selain dari networknya pun, turret itu kan ibaratnya nggak bisa ditungguin lagi. Kalau gitu masih bisa spawn. Iya, dan buat teman-teman juga yang lagi cari kursi gaming, jangan lupa ya, Steel Diplomacy tipe yang Invincible nih enak banget. Kalian bisa langsung cari di e-commerce kesayangan kalian. Iya, ini abis ini pulang paling hilang satu lah ya. Kita bawa pulang. Ini dia gitu loh. Lord Camp, by Buya juga yang Lord kedua yang udah di-enhance. Sepertinya dari teman-teman Bellator Era juga tadi udah megang banget rumput di area Lord. Mereka bakal mencoba untuk langsung melakukan setup, dan yes, tanpa adanya gangguan mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Sedangkan dari Alter Ego Nyx, mereka mau gak mau bermain secara bersama-sama nih, bergeraknya berlima supaya dari teman-teman Bellator Era ini gak gampang untuk pick off mereka, Virgil. Betul, dan tadi juga mereka kayaknya udah berniat untuk nge-pick off Valanir. Karena dia sendirian gitu kan, dan yang lain nggak tahu ada di mana. Mungkin harusnya tahu sih lagi ngelord, tapi kayak pengen mengurangi jumlah minimal. Tapi sayangnya memang clear-nya cepet banget, apalagi dengan adanya Lunox ya, dan juga Beatrix sendiri yang output damage-nya tuh besar banget. Dengan penetration dari Lunox juga, dan saat ini mereka pun langsung nge-freeze middle wave supaya nanti gak masuknya tuh terlalu cepat. Bahkan sampai dari recall sama seorang Genie untuk sedikit taunting selebrasi dari dirinya. Tapi kita lihat ini dari top, bottom, dan juga mid lane udah mulai masuk ke belakang. Silian dengan konsilnya bakal berusaha untuk menarik Naoka, tapi Nao pun sadar. Downturn Hawking mulai dikeluarkan. Run pun sedikit maju ke arah depan untuk melakukan cover. Stacy dia fokus ke area Lord yang masuk di bottom lane, tapi langsung ditarik begitu dengan Amok Bandit. Berusaha untuk membutuhkan apakah ternyata masih ada Brilliance of Order. Sedangkan run-runnya diajar sama seorang Vivian di ejector, ternyata Fancy Nancy dapat dan langsung hilang begitu saja. Deadly Catch masih ada untuk menghabisi minion, tapi minionnya masih ada di mid lane. Dan kita lihat dari Bellator Era gak mau pulang, maunya digoyang dari seorang Nao nih. Masih berusaha untuk bertahan, tapi Vivian ya gak mau pulang juga, langsung sampai bergara dua hero, dan ternyata dihajar dengan falling star moon-nya. Masih sempat immortal dari Vivian pecah, dan akhirnya Vivian pun tumbang. Dari teman-teman Bellator Era kehilangan satu roamer yang membuat mereka langsung mundur gerak jalan. Iya, tapi ingat Kolios, saat
satu orang tumbang, satu turret yang mereka dapatkan. Inhibitor mid lane dapat. Walaupun tadi harusnya kalau teman-teman dari Battlefront Era nggak maksa, itu Vivian nggak akan bisa di take down gitu. Makanya ini yang tadi aku bilang, kalau misalnya teman-teman dari Battlefront Era overconfident, takutnya bisa dibalikin sama Artigonix. Walaupun memang goal difference-nya udah terlalu Jauh sini. Betul. 10.000 di menit yang ke-14 is not a good thing. Apalagi memang dari Alterigonix saat ini kan untuk clear wave minion aja dia ngandelinnya Agatha ya kan. Nantinya kayak kalau memang Agatha sampai ke take down duluan, dan itu bakal jadi mimpi buruk sih buat Nah, itu Alterigonix. tuh. Atau Agatha. Deadly Catch ya kan. Tapi ya dari item build-nya gimana tuh? Kalau dari item build-nya memang Agatha ini dia udah bawanya Bufo ya, Enchanted Talisman, dan juga dia udah ada dari NOD, dia juga bawa Ice Queen Watch biar slow banget, dan tadi dia punya NOD ini kan pasti buat ngehambat regen dari kayak Palanir ataupun dari nanti si Val juga gitu kan yang bawa. Tapi Baru dibilang Agatha yang lagi jalan langsung digebok. Memang Pakitonis sendiri kan menjadi counter dari Lilia ya, karena dikena Power Strike bahkan Lilia itu gak dikasih chance untuk menggunakan Black Shoes-nya. That's why di sini Agatha pun langsung menjadi korban, dan kelihatan dari dari Battlefront Era saat ini langsung mau setup Lord lagi sih. Kayak mereka tahu kalau kita maksain untuk end, it doesn't enough gitu loh. Kayak mereka memang butuh untuk bantuan dari Lord di menit yang 15 ini. Iya, tapi kalau kita lihat juga nih, wah, Shell sudah langsung menggunakan Darkening Mode-nya nih dari ultimate-nya untuk langsung meng-clear Lord yang ketiga. Wow, ini benar-benar teman-teman dari Battlefront Era sangat objektif, tapi Fancy Nancy pun sudah mengamankan Athena Shield, yang mana dia itu udah benar-benar respect lah sama Shell. Dia nggak mau tiba-tiba nanti ke pick off lagi gitu kan, atau di combo kayak tadi, kayak kombonya begini gitu kan, dimasukin pakai Order of Brilliance, rasa darkening gitu kan, jadi sakit banget. Tapi kalau kita lihat juga ternyata jamu merah sudah diamankan. Vival bakalan semakin sakit karena tambahan attack dari potion tersebut bakalan semakin besar lagi. Yes, satu double force dari seorang Vivian mencoba untuk dihambat juga dengan deadly catch-nya. Vivian pun langsung tumbang, tapi teman-teman dari Battlefront Era lain lebih siap lagi. Cell-nya ternyata yang terlalu ada di dalam pun langsung di take down, membuat Beletron harus sedikit kocar kacir. What a defense from Alter Igonix. Mereka benar-benar melakukan defensif yang ciamik sekali. Nah, itu dia Holios. Makanya yang tadi aku bilang kan, kalau misalnya Battlefront Era terlalu terburu-buru, ini bisa jadi kesempatan untuk Alter Igonix. Nah, ini makanya dari tadi kalau ngelihat juga Agatha, oke, dia tadi sempat ke take down, tapi ingat ini juga tadi masih baru sekitar menit 15. That's right, respawn time-nya juga masih cepat. Tapi kalau ngelihat juga barusan ada skirmish lagi, 15 ke arah seorang Palanir, masih bisa ditarik juga, masih bakalan coba untuk digebok habis. Cornerback memory bahkan Mortality pecah, habiskan immortality-nya, coba untuk dimasukin lagi, tapi Nancy memang harus mundur dengan adanya konsil dari Vivian yang cukup mengancam jiwa dan raga ya. Well, 2 times dari Beletron Era membuat minor mistake ya, dimana tadi awalnya tuh dari Vivian yang masuk duluan di atas, akhirnya Vivian ke take down, ada napas untuk Alter Igonix. Tapi di momen kedua juga dia terlalu masuk. Kita lihat Vivian di sini kan unstoppable force, tapi itu benar-benar deadly catch. Udah gitu ada Downer Wolf King. Ini yang seperti yang harus bilang, Vivian tuh harus mikir panjang. Tapi Chell, dia juga yang terlalu ada di depan sana. Bahkan Chell di sini udah nggak ada lagi Brilliance of Order. Itu yang ngebuat Chell-nya langsung dipunish juga setelah Vivian ter-take down. Jadi kayak momen yang memang terlalu terburu-buru dari mereka berdua yang membuat Battlefront Era harus sedikit lebih bersabar lagi, atau bahkan bermain sedikit lebih rapi lagi sih kalau memang mereka mau mengakhiri game ini dengan mendapatkan poin kemenangannya nih. Iya, makanya ini teman-teman dari Beletron Era nih pendukungnya, ayo langsung dulu dong di spam hashtagnya BTR win, atau kalau buat kalian yang dukung Alter Ego bisa langsung ketik hashtag Alter Champ, karena memang dari untuk saat ini nih dari kedua tim otomatis sangat amat membutuhkan dukungan dari kalian. Sekaligus ini ditunggu ya kan dari seorang Mimin Dapa. Tadi kan udah ditantang nih sama Mimin Sinting. Wow. Pantunnya mana nih Dapa? Tumben. Apa Dapa memang lagi sibuk saat ini, lagi ngurusin sosial media, soalnya baru ada pengumuman ya, Mars, welcome Mars ke Alter Ego gitu kan. Let's go. Nih teman-teman di tag dulu nih Mimin Dapa ya. Mana Mimin Dapanya? Yes. Alder Meme. Biasanya nongol loh. Biasanya sih nunggu sih, maksudnya biasanya sih muncul ketika tim Alter Ego ini bertanding. Cuma mungkin saat ini kan lagi sibuk atau gimana ya. Jadi kita tunggu aja. Melihat dari pertandingan ini sebenarnya gini, Virgi, kalau seandainya dari in my humble opinion,
Bellatrix ini awal-awal tuh masih bermain dengan balance. Maksudnya kayak Rapi, cukup disiplin. rapi, Alter Ego juga rapi. Tapi memang pelan-pelan Bellatrix Era tuh pinter dalam hal melakukan apa? Invasi. Setup. Itu yang ngebuat Alter Ego ini benar-benar ketekan. Yang ngebuat mereka tuh pelan-pelan kayak objektif demi objektif itu diambil sama Bellatrix Era. Iya. Sampai akhirnya saat ini mereka kehilangan Bastardnya. Jadi ini yang menjadi PR adalah gimana caranya Alter Ego membalikan keadaan. Walaupun dia ada Brody, dia juga punya Lilia, dia punya lagi Pain. So, kalau memang sampai Bellatrix ini terus-terusan melakukan minor mistake yang bisa dipanis, otomatis bakal bisa langsung dibalikin sama Alter Ego Nix. Tapi kita balik lagi ke Land of Dawn, masih di game yang pertama, Bellatrix Era versus Alter Ego Nix, di mana Alter Ego Nix saat ini sih harus benar-benar bermain dengan cukup rapi, cukup sabar kalau memang mereka mau memenangkan game ini. Iya, tapi by the way, karena tadi sudah ada pendukung dari Bellatrix Era yang memberikan pantun, sekarang aku bakal kasih pantun lagi nih dari Hawkeye. Beli benang ke Chicago, dibayar pakai uang koperasi. Ayo menang Alter Ego, biar keluar dari degradasi. Ini dukungan buat tim Alter Ego-nya. Iya, pengganti Mimin Dapa dulu lah ya untuk sementara. Untuk sementara. Tapi Yes. memang dari Alter Ego Nix nih harus benar-benar jaga diri. Apalagi Agatha dan juga Fancy Nancy ini dua hero yang memang menjadi winning condition dari Alter Ego Nix. Jangan sampai dari teman-teman Bellatrix Era tuh bisa sembarangan masuk dan nge-take down mereka. Tapi ini dia Lord lagi di menit ke-19 di Lord Camp by Booyah. Wah, dan udah mulai di zoning juga tentunya. Sama seorang Vivian dari area Purple Buff. Lihat, 4 orang dari Alter Ego Nix coba untuk masuk. Ditahan sama Vivian seorang. Dan tadi kan udah ada info juga. Ping-nya berada di area top lane. That's right, Bellatrix Era berani untuk maju. Yap, langsung masih bisa diamankan oleh seorang Iqbal. Tapi masih ada deadly catch dan dari Alter Ego Nix mundur, bubar jalan. Dia langsung benar-benar rapi mundur ke belakang karena kalau sampai terpancing di team fight-nya, otomatis bakal menjadi kerugian. Bastard mereka juga udah nggak ada. Dan dengan adanya Lord, otomatis Bellatrix Era bakal mencoba mengakhiri game yang pertama ini. Apakah Alter Ego Nix bisa bertahan? Wah, ini bakalan jadi pembuktian tentunya karena balik lagi 3 lane push-nya sudah mulai dijalankan. Bahkan bottom lane yang berjalan terlebih dahulu udah ada 4 orang dari Bellatrix Era yang menjaga. Dan kalau ngeliat dari item decision-nya ini harusnya udah mulai pada full. Paling kecuali dari teman-teman Alter Ego Nix ya. Beberapa mungkin ada yang sisa 1 item lagi atau baru setengah item gitu. Karena kan Apalagi ini Lord Evolve kan. Ini Betul. bakal menjadi PR karena pelan-pelan sudah mulai masuk. Dan pasca Lord pun terjadi dari Bellatrix Era. Mereka semua sudah mulai berkumpul. Dan di ejector ternyata ke belakang dari seorang Nao-nya. Berusaha untuk bertahan dan tiket juga mulai dilepaskan. Tapi sepertinya dari Nao masih bisa bertahan. Walaupun Immortalnya langsung pecah begitu saja dihajar dengan Torpan Memory. Dan juga dari seorang Lilitanya juga harus ditumbangkan. Rundu. Bisa terbuka lebar. Dari Bellatrix Era pun langsung fokus dan iya. Game kemenangan pertama untuk Beltron Era. wow.